Judul firman Tuhan, penipu yang dikasihi Tuhan. Dan saya harap saudara jangan sampai salah ya. Bukan maksudnya kalau kita menipu itu dikasihi Tuhan. Tapi kita akan melihat bagaimana, mengapa kok bisa demikian dan bagaimana Tuhan mengubahkan seseorang. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau kita membaca beberapa ayat di atasnya maupun beberapa ayat di bawahnya, maka kita bisa mendapat satu kesan seolah-olah Allah itu pilih kasih gitu ya. Tapi dikatakan di sini aku mengasihi Yakub tetapi aku membenci Esau. Esau gak ada salahnya kok dibenci. Yakub yang menipu saudaranya, menipu ayahnya kok malah dikasih gitu ya. Mengapa Allah dikatakan lebih mengasihi Yakub? Mengapa Allah tetap mengasihi Yakub walaupun Yakub punya banyak kekurangan, saudara? Nah, ini yang akan kita lihat apa rahasianya. Mengapa demikian? Sebelum saya masuk kepada inti bahwa riwayat tentang Yakub itu sebenarnya paling panjang di dalam Alkitab. Abraham itu usianya 175 tahun dan ada 13 pasal memunculkan Abraham ya, dari awal sampai akhir. Kemudian Ishak itu usianya 180 tahun dan ada 14 pasal yang memunculkan riwayat tentang Ishak. Tetapi Yakub itu usianya paling pendek sebenarnya. Usianya dia cuma 147 tahun, tetapi ada 24 pasal yang memunculkan Yakub dari awal sampai akhir. Jadi ada sesuatu, mengapa kok Yakub ini diceritakan paling panjang di dalam Alkitab? Memang proses yang dijalani oleh Yakub ini paling berliku-liku kalau dibandingkan dengan ayahnya, dibandingkan dengan kakeknya. Nah, sekarang saya mau kembali kepada inti. Mengapa dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi aku membenci Esau? Nama Yakub itu sebenarnya saya pakai kata kurang bagus gitu ya. Karena Yakub itu artinya heel catcher, pemegang tumit gitu ya. Tidak tahu waktu dilahirkan ini anak kembar ini yang lahir Esau dulu. Tapi Yakub gak terima. Tunggu dulu gitu ya, dipegangi sama Yakub. Tunggu dulu, aku duluan kira-kira gitu. Namanya dipakai nama Yakub, orang yang memegang tumit. Dan ada yang menerjemahkan Yakub itu penipu. Sekarang saya mau bersama-sama dengan saudara-saudara, kita mau melihat apa yang menyebabkan Yakub itu dikasihi oleh Allah. Yang pertama, Yakub adalah seorang yang tahu menghargai hal-hal rohani. Kejadian 25 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom itu artinya merah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Nah, perhatikan, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Ringan sekali ya, tidak terasa dia sudah kehilangan hal yang paling berharga. Demikianlah Esau memandang ringan, menyepelekan hak kesulungan itu. Siapa yang memberi Esau hak kesulungan itu? Yang menentukan kamu sulung, kamu bungsu. Siapa yang memberi? Allah. Tapi di sini kita melihat saudara-saudara, Esau dengan begitu ringannya, ya saya pakai kata menyepelekan. Kehilangan hak kesulungan apa sih gunanya? Toh sebentar lagi kalau aku mati hak kesulungan tidak ada artinya bagiku. Sedangkan Yakub dari lahir dia sudah pengen hak kesulungan itu. Bayangkan mau keluar aja dipegangin kakinya Esau. Ya, sampai remaja. Dia selalu merindukan, menginginkan. Karena dia sangat menghargai. Dia memandang hak kesulungan sesuatu yang sangat mahal.
Dia ingin itu, hak kesulungan itu. Sampai satu saat dia punya kesempatan. Nah ini dia kesempatan. Ini coba-coba tapi berhasil. Mau kacang merah? Oke. Tapi jual dulu hak kesulunganmu. Kita tukar. Bayangkan saudara, hak kesulungan cuma ditukar dengan sepiring kacang merah yang dinikmati mungkin 1-2 menit. Habis. Apa itu hak kesulungan? Esau kan enggak mengerti dia. Atau dia mengerti tapi dia memang dari sononya dia tidak menghargai hal-hal rohani. Mengapa? Karena hal-hal rohani memang tidak kelihatan, saudara. Tidak nampak. Paulus pernah berkata demikian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sementara, tapi yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata itu kekal adanya. Inilah Yakub. Dia rindu, dia sangat menghargai hak kesulungan ini. Lalu hak kesulungan ini apa artinya? Hak kesulungan itu punya arti yang besar, saudara. Baik arti jasmani maupun arti rohani. Pertama, hak kesulungan itu artinya hak untuk menerima berkat atau warisan 2 kali ganda dari ayah. Itu secara jasmaninya, orang Yahudi, anak sulung itu nanti berkatnya 2 kali ganda dari adik-adiknya. Kedua, hak kesulungan itu juga bicara hak memerintah. Karena anak sulung ini yang akan menjadi pengganti ayahnya, yang akan memerintah, yang akan menjadi pemimpin. Dan secara rohani, hak kesulungan itu bicara tentang anugerah, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yakobus berkata, kita dalam tingkatan tertentu adalah anak-anak sulung. Ibrani berkata, gereja Tuhan itu adalah jemaat anak-anak sulung. Jadi kita kalau dibanding orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan dan sebagainya, sudah kita ini anak sulung di hadapan Tuhan. Jadi ini bicara tentang anugerah, pemberian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Jadi kita ini mendapat anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang berikutnya, hak kesulungan itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Makanya karunia Roh Kudus disebut karunia sulung roh. Di Roh Kudus ini diberikan kepada anak-anak sulung. Kita melihat di sini memang ceritanya tentang hak kesulungan, tapi pengertian rohaninya sangat dalam. Apakah kita menghargai hal-hal yang tidak kelihatan itu lebih daripada hal-hal yang kelihatan? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Dari mana kok Yakub itu bisa menghargai hak kesulungan ini? Dari Alkitab belum ditulis. Jawabnya dari orang tuanya. Terutama saya percaya mungkin dari ibunya. Kalau saya lihat ceritanya. Jadi kita melihat di sini bahwa orang tua itu punya peranan yang sangat penting. Orang tua itu bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya kemana dia harus pergi. Karena anak itu tidak mengerti, saudara. Kita yang sudah jalan lebih dahulu, kita ini yang harus mengarahkan. Ini loh nak, jalan yang benar ini begini. Jalan yang harus kamu pilih ini begini. Mari kita sadar dan kita mau sama-sama bertobat. Berapa banyak kali kita tidak mengarahkan anak itu dengan benar, kan? Kalau sekolah dibelan-belani, tidak terlambat les dibelan-belani, anak nggak masuk les digegeri. Tapi kalau sekolah minggu santai, nggak dihukum kok, pokok muncul aja di absen. Kita tidak sadar ini, kita sedang mengarahkan sesuatu yang keliru. Harusnya kita, ayo nak, cepat tidur, besok bangun, mau beribadah, tidak boleh telat. Mandi dulu, sikat gigi dulu, pakai baju yang bagus. Ini masih satu contoh yang gampang. Kita seringkali lebih mementingkan keadaan dunia, anak harus berhasil di dunia, harus begini, harus begini. Tapi kita tentang hal-hal rohani, ya biasa-biasa saja. Yang penting pokok kamu ke gereja. Nah saudara-saudara, sampai di sini kita perlu merenung sejenak. Seberapa besar kita sudah menghargai hal-hal rohani. Dan itu kita tularkan kepada anak-anak kita. Berkat-berkat rohani walaupun tidak kelihatan. Kadang-kadang kita menyepelekan, sudah. Tapi Yakub ini tidak demikian. Dia ambil setiap kesempatan. Saya percaya ini tidak muncul begitu saja. Tapi dia sudah tunggu
Kesempatan demi kesempatan. Dan tibalah kesempatan yang paling pas. Jadi ini satu nilai positif dalam diri Yakub. Memang dia banyak kekurangan. Tapi bicara soal rohani, dia tidak mau kehilangan sedikit pun. Dia mau the best from the Lord. Dia mau berkat itu. Dari mana kita tahu? Yang kedua, Yakub seorang yang tahu mengejar hal-hal rohani. Kembali saya akan bacakan Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah saudara-saudara, ini cerita yang luar biasa ini saudara-saudara. Manusia bergumul dengan Allah sepanjang malam. Ini Yakub, dia tidak lepaskan itu, berkat itu. Tuhan, aku tidak akan lepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Pernahkah saudara bergumul demikian dengan Allah? Atau saudara berdoa, ya sudah, kalau enggak dapat ya sudah enggak apa-apa. Dapat ya puji Tuhan, enggak dapat ya enggak apa-apa. Tapi Yakub tidak demikian saudara. Dia pegang Allah. Aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Dari mana ini? Dari mana dia tahu ini Allah? Ya, tentu dia punya sesuatu yang khusus. Tuhan akhirnya kata oke. Siapa namamu? Yakub, the cheater, penipu. Mulai saat ini kamu bukan Yakub, tapi namamu akan disebut Israel. Israel itu artinya pangeran, ada L-nya Allah. Seorang yang menang. Itu artinya Israel. Karena dia menang. Makanya karena kamu menang. Sampai Tuhan ngakui. Kamu disebut Israel. Coba kita lihat satu ayat lagi tentang hal ini. Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan mohon belas kasihan kepadanya. Ini bukan sembarang pergumulan. Satu pergumulan antara hidup dan mati. Dia bergumul dengan Allah. Dan dia menang. Manusia bisa membuat Allah kewalahan, saudara. Yakub bukan hanya sekedar menghargai, tapi dia mengejar hal-hal rohani sampai dia mendapat. Ingat perempuan Sirofenisia, Tuhan biar aku dikatakan anjing gak apa-apa, anjing toh makan remah-remah dari meja Tuhan. Dia kejar terus Yesus. Yesus bilang, aku cuma datang untuk orang Yahudi, bukan untuk orang lain. Tuhan, aku perlu engkau. Dan akhirnya dia dapat. Iman yang semacam ini saudara. Ketekunan, mengejar sampai dapat. Ini yang perlu kita miliki. Dalam firman Tuhan kita juga diajar untuk mengejar perkara-perkara yang rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 Paulus berkata kejar kasih itu. 1 Timotius 6 ayat 11 nasihat kepada Timotius. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, semua itu kejar. Ibrani 12 ayat 14, kejar kekudusan. Kalau kita berarti banyak, kita disuruh mengejar hal-hal rohani. Dan satu hal yang luar biasa,
Kalau kita mengejar hal-hal yang rohani, kita pasti mendapat. Kalau kita mengejar perkara jasmani, kita belum tentu dapat. Apalagi kalau sudah mengejar kekayaan, Amsal bilang, kekayaan itu bisa bersayap. Terbang dia, amblas. Tapi kalau kita mengejar hal-hal rohani, kita pasti akan mendapat. Bahkan akan ditambah bonus, dan bonus. Haleluya. Mari kita baca ayatnya, Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Haleluya. Dan yang luar biasa dari cerita ini, Yakub diubah. Jadi dia tidak tetap penipu, walaupun tadi judulnya penipu yang dikasih Tuhan. Dia tidak tetap di situ. Tapi penipu ini diubah menjadi pangeran, saudara-saudara. Pecundang menjadi pemenang. Jadi banyak, saudara-saudara. Tuhan memberi bonus kepada Yakub yang luar biasa. Berkat jasmani, rohani dicurahkan. Karena apa? Karena dia mengejar hal-hal yang rohani. Yang ketiga, Yakub seorang yang merindukan rumah rohani yang kekal. Saya bacakan ayatnya. Kejadian 47 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati. Nah, Israel ini Yakub Israel ya, bukan orang lain. Karena dia namanya udah dipindah. Makanya bangsa Israel itu identik dengan Yakub. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Apa itu? Nah ini, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. 49 ayat 29 dan 30 diulang lagi waktu Yakub berpesan atau menubuatkan anak-anaknya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, anak-anaknya semua, setelah dia memberkati mereka. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Jelas ini tempatnya, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Ini ceritanya Yakub sudah makmur di Mesir. Dalam hari tuanya benar-benar Tuhan melimpahkan berkat-berkat secara jasmani. Dia kaya raya, anak-anaknya jadi Perdana Menteri. Rumahnya punya kebun taman yang luas. Wah, dia sudah menikmati saudara-saudara segala sesuatu. Mau apa aja. Nah ini Yakub. Tetapi apakah hatinya ada di situ? No way. Dia tidak pernah masuk itu. Senangan dunia, kenikmatan dunia tidak pernah masuk ke hatinya. Buktinya waktu dia mau mati, dia panggil Yusuf secara khusus. Yusuf janji. Apa Bapak? Jangan kuburkan aku di Mesir. Kalau dia dikubur di Mesir, pasti dia dikubur di tempat yang terhormat. Pasti dia dikubur di tempat yang paling luas, paling kaya. Tapi Yakub berkata, jangan. Aku lebih rela. Kubur aku dalam gua Makpela ya. Gua Makpela itu. Nah di situ ada Abraham, kakekku. Di situ ada Ishak dan Ribka, papa mamaku. Di situ aku mau bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di rumah yang kekal di sorga. Haleluya. Jadi saya katakan Yakub dia tidak pernah pandangannya tertuju kepada dunia, saudara-saudara. Walaupun dia menikmati, tapi hatinya sedikit pun dunia itu tidak masuk dalam hatinya. Dia lebih senang di Kanaan. Walaupun itu gua yang sederhana, tapi dia senang di Kanaan. Biarlah kita juga demikian. Kita rindu kepada Kanaan sorgawi, saudara-saudara. Haleluya. Hati kita memandang kepada Kanaan. Yang permai, yang mulia, yang kekal itu. Di dunia ini cuma mampir. Firman Tuhan berkata kita kayak mimpi saja. Gitu kita masuk, tinggalkan dunia. Saat itu kita baru tercelik. Ini baru kehidupan yang sesungguhnya. Makanya jangan sudah cuma fokus pada sini. Yang saudara mungkin menghadapi masalah, penderitaan dan ini dan itu di dunia. Jangan pandang ini, pandang rumah yang kekal. Tetap setia.
tetap pegang Tuhan. Ini cuma sementara. Sebaliknya saudara yang dikaruniai Tuhan kenikmatan, kemampuan untuk menikmati dunia, jangan terikat. Jangan merancang ini dan itu yang cuma mau mengikatkan diri. Ya mungkin memang betul saudara, saya kan masih punya anak, punya keturunan. Boleh, tidak ada salahnya toh. Kita mempersiapkan ini, misalnya itu untuk anak kita. Tapi jangan sampai hati kita terikat. Jaga hati ini saudara. Yakub dia punya kerinduan pada rumah yang kekal di sorga. Karena disitulah dia akan kumpul bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasihi. Dan bersama-sama dengan Tuhan yang kita kasihi. Haleluya. Sebagai ayat-ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.